Assalamualaikum. Di sini kami dari kelompok 3, Jamria, Elisa, Hilyati, dan Fauji akan memaparkan makalah mengenai karakteristik ABK tunarungu beserta penanganan dalam dunia pendidikan. Nama saya Jamria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak tunarungu. Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang menyebabkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai macam rangsangan, terutama melalui indera pendengaran. Sedangkan menurut Lutfi Salim dalam buku Psikologi Anak Luar Biasa, anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga ia memiliki hambatan dalam perkembangan bahasanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah suatu kondisi seseorang yang tidak dapat menggunakan indera pendengarannya sehingga seseorang tersebut tidak dapat mendengar. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik anak tunarungu. Di sini kami akan memaparkan 5 karakteristik anak tunarungu. Yang pertama, fisik. Menurut Tati Hernawati, cirinya yaitu cara berjalan kaku dan agak membungkuk. Yang kedua, ada gerakan mata yang cepat, kemudian ada gerakan kaki dan tangan yang cepat, dan yang terakhir ada pernafasan yang pendek. Kemudian karakteristik yang kedua ada bahasa dan bicara. Mengenai bahasa, ciri khusus anak tunarungu yaitu anak tunarungu sulit untuk memahami kata-kata yang abstrak. Kemudian anak tunarungu sulit mengartikan kata-kata yang mengandung kiasan. Kemudian dalam bicaranya, anak tunarungu apabila bicara nadanya terputus-putus. Kemudian cara bicaranya tidak lancar atau tidak beraturan. Kemudian yang ketiga karakteristiknya ada intelijensi, di mana terdapat 3 bagian intelijensi anak tunarungu. Yang pertama yaitu intelijensi anak tunarungu sama dengan intelijensi anak normal. Yang kedua, intelijensi anak tunarungu lebih rendah daripada anak normal. Dan yang terakhir yaitu intelijensi anak tunarungu memiliki kekurangan dalam potensi nonverbal. Yang keempat yaitu ada karakteristik emosi, di mana sifat anak tunarungu ini lebih egosentris, yang lebih besar daripada anak normal biasa. Kemudian yang terakhir ada sosial, di mana anak tunarungu ini memiliki ciri khusus yaitu mempunyai kematangan yang sosial dalam berinteraksi kepada orang lain, sehingga ia harus bisa beradaptasi dengan orang di sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab tunarungu. Yang pertama adalah faktor-faktor sebelum dilahirkan atau prenatal. Jadi di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor keturunan cacar air. Nah, yang kedua, campak, terkena campak, bisa campak rubella atau yang lain-lain sebagainya, yang campak-campak lainnya. Kemudian yang ketiga, terjadi toksemia atau keracunan darah. Nah, selanjutnya ada penggunaan pilkina atau obat-obatan dalam jumlah besar, overdosis dalam mengonsumsi obat misalnya. Selanjutnya kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ini bisa saat di dalam kandungannya atau bagaimana, itu dia kekurangan oksigen, tidak oksigen yang masuk itu tidak cukup. Selanjutnya ada kelainan organ pendengaran sejak lahir, atau memang sejak lahir dia sudah ada kelainan dalam pendengarannya. Nah, yang kedua adalah faktor saat anak dilahirkan atau natal.
Yang pertama itu bayi lahir prematur. Bayi lahir prematur ini adalah bayi yang lahir belum pas bulannya. Normalnya adalah orang melahirkan itu setelah mengandung selama 9 bulan. Tapi misalnya dia lahir pada bulan ke-7 atau bulan ke-8. Nah, ini juga bisa menyebabkan tunarungu. Kemudian yang kedua, anak lahir yang menggunakan forceps atau menggunakan alat tang. Nah, itu juga mungkin bisa pada saat menggunakan alat tersebut ada kesalahan sehingga saraf-sarafnya atau bagaimana itu yang bisa menyebabkan anak itu mengalami tunarungu. Yang terakhir adalah proses kelahiran yang terlalu lama. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor-faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal. Yang pertama ada infeksi. Yang kedua, meningitis atau peradangan selaput otak. Selanjutnya, tunarungu perspektif atau yang bersifat turunan. Memang keturunan dari kakek nenek atau orang tuanya yang ada penyakit tunarungu juga pada pendengarannya. Selanjutnya, otitis media yang kronis, yang sudah sangat parah. Selanjutnya yang terakhir adalah terjadinya infeksi pada alat-alat pernapasan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari tunarungu. Jadi klasifikasi dari tunarungu itu berdasarkan 4 hal. Yang pertama itu berdasarkan dari kemampuan pendengaran, yang kedua itu berdasarkan dari saat terjadinya ketunarunguan, yang ketiga itu letak dari gangguan pendengaran, dan yang keempat itu berdasarkan dari asal-usul ketunarunguan. Yang pertama, berdasarkan dari derajat kemampuan pendengaran. Jadi, derajat kemampuan seseorang itu dapat diukur menggunakan audiometer. Saat pendengaran seseorang dari 0 sampai 26 desibel, maka itu dikatakan sebagai normal. Saat pendengaran seseorang 27 sampai 40 desibel, maka itu dikatakan sebagai tunarungu tingkat ringan karena dia masih mendengar dari jarak jauh. Selanjutnya, saat seseorang mempunyai pendengaran 41 sampai 55 desibel, maka itu dikatakan sebagai tunarungu tingkat menengah. Dan saat seseorang mempunyai pendengaran 56 sampai 70 desibel, maka itu dikatakan sebagai tunarungu menengah berat. Selanjutnya, saat seseorang mampu mendengar 71 sampai 90 desibel, maka itu sudah dikatakan sebagai tunarungu tingkat berat karena dia tidak lagi mendengar dari jarak jauh tetapi mampu mendengar dari jarak dekat yang kurang lebih dari 1 meter. Selanjutnya, tunarungu 91 sampai seterusnya itu sangat berat. Tunarungu sangat berat karena dia sudah tidak lagi mendengar bunyi-bunyi, akan tetapi dia berkomunikasi menggunakan penglihatan dan juga isyarat. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan saat terjadinya ketunarunguan. Jadi saat terjadinya ketunarunguan itu terbagi kepada dua, yaitu pada saat prabahasa dan juga pasca bahasa. Di mana pada saat prabahasa ini seseorang mengalami ketunarunguan pada saat bicara dan juga perkembangan bahasanya itu belum berkembang. Dan pada saat pasca bahasa yaitu perkembangan bahasa seseorang ini sudah berkembang dan juga bicaranya sudah mulai berkembang, maka pada tahun-tahun setelahnya dia mengalami ketunarunguan. Selanjutnya ada klasifikasi tunarungu berdasarkan letak dari gangguan pendengaran. Ini terbagi kepada 3. Yang pertama itu ada konduktif, yang kedua sensorineural, dan yang ketiga itu ada campuran. Jadi letak gangguan pendengaran yang pertama itu ada di luar telinga, yaitu konduktif, di luar telinga, di mana ada gangguan yang mengakibatkan suara itu tidak masuk ke dalam telinga. Selanjutnya yang kedua itu kesalahan atau sesuatu yang menghalangi pendengaran itu berada di dalam telinga atau di syaraf telinga. Yang selanjutnya yang ketiga ada campuran, yaitu letak gangguannya itu berada di dalam maupun di luar telinga. Selanjutnya klasifikasi yang keempat yaitu berdasarkan asal-usul ketunarunguan. Itu terdapat 2, yaitu endogen dan eksogen. Endogen itu di mana tunarungu ini berdasarkan kepada keturunan, dan eksogen itu tidak dipengaruhi oleh keturunan atau terjadinya bukan karena keturunan. Komentar Pauli dari kelompok 3 sedikit menyambung penjelasan dari pemateri-pemateri sebelumnya, yaitu di sini mengenai tentang layanan pendidikan
pendidikan anak tunarungu. Layanan pendidikan anak tunarungu itu dibagi menjadi dua, yaitu layanan pendidikan BK PBI dan layanan pendidikan Bina Wicara. Layanan pendidikan BK PBI ini adalah Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi, dan Irama. Maksudnya ialah pembinaan dalam penghayatan bunyi dan irama dilakukan dengan sengaja atau tidak, sehingga pendengaran dan perasaan vibrasi atau getaran yang masih dimiliki siswa tunarungu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Layanan ini bertujuan agar siswa tunarungu sebagai makhluk sosial dapat menghindar dari cara hidup yang semata-mata tergantung dari penglihatannya saja. Sasaran BKPBI ini adalah semua peserta didik tunarungu dari prasekolah sampai lanjutan atau kejuruan. Layanan ini diperuntukkan bagi peserta didik tunarungu agar mereka dapat mengenal bunyi atau suara dengan pendengarannya. Layanan ini sangat berguna bagi peserta didik dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Yang kedua adalah layanan Bina Wicara. Layanan Bina Wicara diperuntukkan bagi peserta didik yang pendengarannya menyimpang sedemikian rupa dari rata-rata normal sehingga mengalami gangguan dalam proses pemerolehan kata bahasa. Karena tidak dapat memperoleh bahasa dari pendengarannya, maka anak tunarungu akan sulit berkomunikasi dan memperoleh bahasa dari sekitarnya. Oleh karena itu, layanan Bina Wicara ini sangat membantu kesulitan anak tunarungu dalam mengungkapkan perasaannya. Selain itu, tujuan Bina Wicara adalah agar anak tunarungu dapat mengucapkan seluruh bunyi, mengucapkan kata, kelompok kata, dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Mengevaluasi bahasanya sendiri berdasarkan pengalaman visual, auditif, dan kinestetis. Mengatur alat ucap demi perbaikan dan peningkatan mutu bicara, memilih kata dan kelompok kata yang tepat, senang menggunakan cara bicaranya dalam mengadakan komunikasi dengan orang lain, senang mengadakan evaluasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta berusaha meningkatkan kemampuan bicaranya. Di sini ada gangguan bicara dan bahasa, antara lain yang pertama gangguan artikulasi. Maksudnya problem dalam melafalkan suara secara benar. Yang kedua gangguan suara yaitu gangguan dalam menghasilkan ucapan, yakni ucapan yang keras, terlalu tinggi atau terlalu rendah nadanya. Yang ketiga gangguan kapasihan adalah gangguan yang biasanya disebut gagap. Yang keempat gangguan bahasa adalah kerusakan signifikan dalam bahasa reseptif atau penerimaan dan pemahaman atas bahasa, atau bahasa ekspresif atau kemampuan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan pikiran dan berkomunikasinya dengan orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.